Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau adalah seorang pemimpin wali di seluruh dunia? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Al-Kutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau adalah seorang yang alim. Beliau adalah seorang aulia. Beliau adalah seorang yang mulia. Seorang yang begitu dekat dengan Allah, dan yang dicintai oleh Allah. Habib Abu Bakar dikenal memiliki mawam kewalian yang agung, yakni sebagai seorang wali kutub. Yang mana, makom tersebut adalah makom bagi sang pemimpin seluruh wali pada zaman itu. Sehingga tak heran, jika beliau dianugerahi Allah berbagai karomah yang ada pada diri beliau. Berikut ini telah kami rangkumkan beberapa kisah karomah dari Al-Kutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Menyelamatkan anak dari kurungan jin. Di masa itu, datanglah seorang pejabat yang sedang mencari anaknya yang sudah lama hilang. Pejabat tersebut mendatangi Habib Abu Bakar As-Segaf, pada saat beliau ada pengajian di Masjid Jami. Sang pejabat itu berniat menanyakan keberadaan anaknya yang hilang tersebut. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf kemudian menjawab, "Anak itu sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Sekarang posisinya diikat di atas pohon oleh jin penunggu pohon besar di tengah jalan." Pejabat tersebut kemudian memohon kepada Habib Abu Bakar, agar putranya diselamatkan. Kemudian Habib Abu Bakar mengajak para jamaah dan penduduk mendatangi pohon besar itu. Kemudian Habib Abu Bakar berucap di depan pohon, "Wahai jin penunggu pohon besar, lepaskan anak itu." Subhanallah. Seketika itu juga anak pejabat itu terlihat diikat rantai di pohon besar, dengan di sebelahnya terdapat api yang menyala. Semua mata melihat dengan takut dan kagum, karena Habib Abu Bakar bisa memperlihatkan dunia jin pada siang bolong. Kemudian jin penunggu pohon itu menjawab, "Baik wahai Habib. Karena kemuliaanmu, aku lepaskan anak itu sekarang, dan aku kembalikan ke alam kalian." Sekarang, pohon itu sudah ditebang, untuk dijadikan jalur jalan turun menuju ke arah makam Sunan Gresik, Syekh Maulana Ibrahim. Muncul di tengah laut. Kisah ini diceritakan oleh Habib Abdurrahman Basyuro. Beliau mendapatkan kisah ini dari sang pembantu Habib Abu Bakar As-Segaf. Bahwa dahulu ketika Habib Abu Bakar masih hidup, beliau memiliki seorang pembantu yang biasa membantu kesehariannya. Pada suatu ketika, sang pembantu Habib Bakar sedang melamun menatap lautan, yang berada di belakang rumah Habib Abu Bakar. Dalam benak hatinya, ia bergumam, "Kalau di dunia perwalian ada kedudukan wali kutub, apakah di dunia laut juga demikian?" Gumam sang pembantu Habib Abu Bakar dalam hati. Tiba-tiba, hal luar biasa nampak di depannya saat itu. Sosok Habib Abu Bakar tiba-tiba muncul dari permukaan air laut, seraya beliau berkata kepada pembantunya itu, "Jangan berpikir yang aneh-aneh, cepat kerjakan pekerjaanmu yang belum selesai." Ucap Habib Abu Bakar.
Dengan seketika, sang pembantu langsung bergegas menyelesaikan pekerjaan yang ia tinggalkan itu. Dan sejak kejadian tersebut, ia tidak lagi berani membayangkan hal yang macam-macam terhadap sosok Habib Abu Bakar. Daging tak bisa dibakar. Ada cerita sangat menakjubkan tentang beliau. Pada hari wafatnya beliau, semua penduduk kota Gresik sepi karena hendak mensolati jenazah beliau. Pada saat yang bersamaan, ada seorang bapak sedang membeli daging kambing di pasar Gresik. Karena mendengar ada seorang ulama besar yang wafat, ia pun berencana ikut mensolatkan jenazahnya. Si bapak pembeli daging itu kemudian langsung berangkat ke Masjid Jami, untuk ikut serta mensolati jenazah Habib Abu Bakar, sambil membawa bungkusan daging miliknya. Setelah ikut sholat jenazah, si bapak ini kemudian pulang ke rumah. Hal yang janggal terjadi saat itu. Sungguh aneh, daging yang barusan ia beli tidak bisa dimasak, alias tidak matang-matang. Karena mengalami hal yang janggal, ia pun menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Ada salah satu murid Habib Abu Bakar bercerita. Habib Abu Bakar pernah dawuh, barang siapa yang kelak ikut menyolati jenazahku, maka aku doakan dia tidak terkena panasnya api neraka dan api dunia. Subhanallah. Menyembuhkan penyakit anak raja. Pernah suatu ketika, Habib Abu Bakar menyembuhkan penyakit yang diderita anak dari Sultan Pakubuwono. Saat itu, anak Sultan menderita penyakit akut sudah lama, dan tak kunjung sembuh. Sultan sudah mendatangkan banyak tabib dari berbagai penjuru wilayah, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan anaknya. Hingga suatu ketika, Sultan mendengar bahwa ada seorang wali dari kota Gresik, yang sedang singgah di kota Solo. Kala itu yang dimaksudkan adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Kemudian Sultan memerintah seseorang untuk menemui Habib Abu Bakar, dan menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah itu Habib Abu Bakar menyuruh utusan keraton tersebut untuk mengambil air dari dalam keraton, dan kembali menemui Habib Abu Bakar. Air keraton itu didoakan oleh Habib Abu Bakar dan diminumkan kepada anak Sultan yang sakit. Atas izin Allah, beberapa hari kemudian anak Sultan tersebut sehat seperti sedia kala. Atas kesembuhan anaknya, Sultan Pakubuwono menemui Habib Abu Bakar dan menghadiahkan sebuah tanah yang berada di Solo. Kemudian tanah tersebut dibangun sebuah masjid, dan diberi nama Masjid Jami Assegaf. Setelah kejadian itu Sultan memberitahu banyak orang, bahwa ada seorang wali dari kota Gresik yang bisa menyembuhkan penyakit. Menolong perahu terbalik. Suatu ketika, Abu Bakar Al-Hamid sedang berburu barang-barang antik. Ia adalah seorang pengumpul benda-benda seni antik. Ia mencari barang antik, sampai rela menyeberang laut dengan perahu. Sore harinya, Abu Bakar Al-Hamid memaksa pemilik perahu mengantarkannya pulang dengan bayaran mahal. Di tengah laut, ombak besar mengombang-ambingkan perahu yang ditumpanginya. Ia pun terus-menerus berdoa, termasuk sholawat kamarul wujud, seraya memanggil-manggil nama Habib Abu Bakar. Tiba-tiba perahu itu terbalik terkena gulungan ombak besar. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi saat itu. Pada saat yang sama, Abu Bakar Al-Hamid sudah sampai di pantai. Beliau itu ahli dardak, beliau mampu tiba-tiba hadir untuk menolong seseorang. Ucap Abu Bakar Al-Hamid. Maka berkat izin Allah, ia pun bisa selamat. Setelah kejadian itu, ia langsung berziarah ke Gresik, ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Menyadarkan wartawan Timur Tengah. Suatu hari, beliau mendapat tamu seorang wartawan dari Timur Tengah, yang tidak percaya hal-hal yang ada kaitannya dengan kekeramatan dan kewalian. Habib Abu Bakar mempersilahkannya hadir dalam majelis pengajiannya, bahkan duduk di depan.
Beberapa kali setelah mengikuti pengajian, dan melihat peristiwa-peristiwa luar biasa, sang wartawan mempercayai apa yang sebelumnya tidak beliau percayai. Akhirnya beliau menyusun sebuah syair, yang berbunyi, "Wahai Abu Bakar, pukullah batu yang mengeras dalam hatiku dengan tongkatmu, agar bisa mengeluarkannya dan bisa mengubah pendirianku yang keras." Sejak itu, ia semakin semangat belajar kepada Habib Abu Bakar. Menolong kapal Belanda. Habib Abu Bakar Assegaf dikenal sebagai seorang wali al-Dar, yaitu, seorang yang mempunyai kelebihan mampu menolong ketika sosoknya dibutuhkan dalam keadaan genting. Suatu hari, ada tetangga Habib Abu Bakar sedang berangkat haji dengan menaiki kapal milik Belanda. Sang tetangga kemudian meminta Habib Abu Bakar agar mendoakan kelancaran hajinya. Saat dalam perjalanan, kapal yang dinaiki oleh tetangganya tersebut terjadi badai dan ombak besar. Kemudian kapal yang dinaikinya terombang-ambing. Seketika orang Belanda meminta orang-orang untuk berdoa pada Tuhannya masing-masing. Sehingga, tetangga Habib Abu Bakar berdoa kepada Allah, dan bertawasul pada Habib Abu Bakar. Tiba-tiba, sosok Habib Abu Bakar muncul dari dalam laut, dengan berpakaian lengkap layaknya beliau sedang berada di majelis. Kemudian Habib Abu Bakar mengusap kapal tersebut. Seketika, ombak ganas itu langsung berhenti. Sepulangnya dari haji, tetangganya langsung menemui Habib Abu Bakar ke rumahnya, guna untuk berterima kasih atas kejadian badai waktu itu. Akan tetapi, Habib Abu Bakar malah menyuruh tetangganya untuk pulang, seraya berkata, "Tolong diam. Dan jangan beritahu orang lain. Kalau saya sudah wafat, barulah boleh kamu beritahu ke orang lain." Menghentikan saluran air. Ketika pemerintahan di zaman Hindia Belanda, Habib Abu Bakar mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pemerintah Belanda. Kegiatan Habib Abu Bakar pun dibatasi dan diawasi oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Atas hal demikian, dengan izin Allah, tiba-tiba saluran air perkotaan dari pemerintah Belanda saat itu tidak keluar air. Menyadari akan hal itu, pihak pemerintah Belanda kemudian mengirim utusan untuk meminta maaf terhadap Habib Abu Bakar. Subhanallah. Setelah itu, saluran air menjadi lancar kembali. Tidak bisa difoto. Habib Abu Bakar juga dikenal sebagai seorang wali yang sulit difoto. Banyak yang berusaha mengabadikan wajahnya, akan tetapi berakhir dengan kegagalan. Pernah ada salah seorang kolektor foto ulama yang akan memfoto beliau ketika berada di Bondowoso. Saat itu, orang tersebut mengincar foto Habib Abu Bakar, dan menunggu momen ketika beliau sedang sholat. Akan tetapi, hasil fotonya tersebut tidak terbaca. Adapun foto yang beredar sekarang, itu semua berkat salah satu anaknya yang bernama Habib Segaf. Hanya beliaulah yang mendapat izin untuk mengabadikan foto dari Habib Abu Bakar. Bahkan fotonya yang masyhur saat ini, ketika beliau memakai imamah, itu pun diambil untuk keperluan paspor. Pada saat itu, pihak Belanda mengharuskan foto jika ada seseorang yang hendak pergi ke luar negeri. Sebelum sesi foto, imamah surban yang beliau pakai diacak-acak supaya tidak terlihat rapi. Akan tetapi, dari hasil foto tersebut, anehnya imamah beliau nampak rapi. Dan itu pun harus putra beliau sendiri yang memotretnya. Hingga sampai sekarang, hanya terdapat belasan foto yang berhasil dikumpulkan oleh Habib Segaf. Jenazah tidak bisa diangkat. Ada hal yang mengherankan ketika jenazah beliau hendak diberangkatkan menuju tempat pemakaman. Keranda yang normalnya bisa diangkat 4 orang atau 6 orang, pada saat itu tidak bisa diangkat, bahkan dengan bantuan banyak orang.
Mendapati keanehan tersebut, putra dan dzurriyyah Habib Abu Bakar ingat akan pesan beliau sewaktu hidup. Bahwa Habib Abu Bakar sangat senang jika dibacakan sholawat Nabi. Akhirnya, ribuan pelayat kemudian bersama melantunkan sholawat Nabi. Subhanallah. Jenazah beliau akhirnya bisa diangkat setelah dibacakan sholawat Nabi bersama-sama. Al-Kutub, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau adalah seorang pemimpin dari kalangan habaib di Indonesia. Beliau adalah keturunan Rasulullah yang ke-36, dari jalur Sayyidina Husain. Habib Abu Bakar terlahir di kampung Besuki Situbondo, pada tahun 1285 Hijriah. Ayahnya wafat di kota Gresik, yang ketika itu beliau masih sangat kecil. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak terpancar dari kerut-kerut wajahnya. Sampai-sampai, di usianya baru 3 tahun, beliau mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu tak lain karena kekuatan dan kejernihan rohaninya, serta kesiapannya untuk menerima curahan anugerah darinya. Karena di usia yang masih anak-anak sudah ditinggalkan orang tua, pada tahun 1293 Hijriah beliau hijrah ke Yaman. Hal tersebut tidak lain atas permintaan neneknya yang saat itu tinggal di Hadramaut. Beliau merantau ke Hadramaut dengan ditemani oleh Al-Mukarram Muhammad Bazamul. Dikala Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf akan sampai di kota Sewon, beliau disambut di perbatasan kota oleh paman sekaligus gurunya, yakni Habib Abdullah bin Umar. Dan ketika telah sampai, beliau dicium dan dipeluk oleh pamannya. Sang paman sangat gembira dengan kehadiran sang keponakannya saat itu. Perhatian dan didikan sang paman, telah membuahkan hasil yang baik pada diri sang keponakan. Sang paman pun suka membangunkannya pada akhir malam, ketika masih berusia kanak-kanak, guna menunaikan sholat tahajud bersama-sama. Habib Abu Bakar As-Segaf mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam menimba ilmu dari para ulama, dan pemuka kota Hadramaut. Mereka telah mencurahkan perhatiannya pada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Maka, Habib Abu Bakar pun banyak menerima dan memperoleh ijazah dari mereka. Di antara para ulama terkemuka Hadramaut yang mencurahkan perhatian kepadanya, adalah sang guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada tahun 1302 Hijriah, dengan ditemani oleh Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, Habib Abu Bakar As-Segaf pulang ke tanah kelahirannya, tepatnya di kampung Besuki Situbondo. Selanjutnya, pada tahun 1305 Hijriah, ketika Habib Abu Bakar berumur 20 tahun, beliau kemudian pindah ke kota Gresik sambil terus menimba ilmu, dan meminta ijazah dari para ulama besar Indonesia. Kemudian pada tahun 1321 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat, ketika sang khotib berdiri di atas mimbar, beliau mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergeming dalam hatinya untuk mengasingkan diri dari manusia semuanya. Seketika setelah dari Masjid Jami, beliau langsung menuju rumah kediamannya. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beruslah atau kholwat, dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Ketika istrinya melihat beliau, istrinya tidak berani bertanya secara langsung, dan membiarkan Habib Abu Bakar berdiam diri di dalam kamar-kamar. Setelah 3 hari tidak keluar dari kamarnya, istrinya takut dan beliau menghubungi Habib Abdul Qadir bin Qutban, dan kemudian menceritakan kejadian yang terjadi kepada suaminya. Besoknya, Habib Qadir Qutban datang ke rumah Habib Abu Bakar, dan masuk ke kamar Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir mengatakan kepada Habib Abu Bakar, bahwa makom yang beliau miliki sekarang sama dengan makom kakeknya, yaitu Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Setelah Habib Abdul Qadir keluar dari kamar Habib Abu Bakar, beliau langsung menemui istri Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir mengatakan, bahwa setan pun tidak akan berani mendekati Habib Abu Bakar saat ini, karena beliau sedang mendekatkan diri dengan Allah.
Selama Habib Abu Bakar berkholwat, istrinya lah yang bekerja dengan cara berjualan. Selama itu pula, istrinya tidak pernah mengeluh karena Habib Abu Bakar tidak bekerja. Beliau selalu mendukung penuh atas apapun yang dilakukan oleh suaminya. Beliau juga tidak pernah mengeluh dan selalu ikhlas dalam melakukan pekerjaannya. Menurut beberapa ulama, salah satu penyebab tingginya derajat kewalian Habib Abu Bakar ini adalah karena usaha dari istrinya tersebut. Karena beliau selalu taat dan patuh pada suaminya, dan tidak pernah membantah sekalipun. Dalam kholwatnya, Habib Abu Bakar tetap makan seperti biasanya, akan tetapi porsi makan tersebut berkurang tiap harinya, dan seterusnya Habib Abu Bakar sudah tidak pernah makan lagi. Karena beliau tidak ingin dunia mengganggu kedekatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat Habib Abu Bakar masuk kamar dan tidak keluar, beliau tidak pernah bertemu dengan seseorang pun, dan tidak lagi mengizinkan seseorang untuk menemuinya. Beliau mengasingkan diri dari manusia selama 15 tahun, guna bersimpuh di hadapan Ilahi Robbi. Dan tatkala Allah mengizinkan beliau untuk keluar dari kholwatnya, gurunya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mendatanginya, dan memberi isyarat kepadanya untuk mengakhiri masa kholwatnya. Habib Muhammad Al-Habsyi berkata, "Selama 3 hari kami bertawajuh dan memohon kepada Allah, agar Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf keluar dari kholwatnya." Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf termasuk mutiara berharga dari simpanan keluarga Ba'alawi. Kami membukanya agar bisa menularkan manfaat bagi seluruh manusia. Ucap Habib Muhammad Al-Habsyi. Tujuan Habib Muhammad Al-Habsyi ingin mengeluarkan Habib Abu Bakar dari kholwatnya karena beberapa faktor. Yaitu, karena usia Habib Abu Bakar tak lagi muda dan fisiknya sudah tidak sekuat masa mudanya. Dan yang kedua, dikarenakan pada masa itu sudah dibutuhkan seorang ulama yang menjadi panutan masyarakat. Sehingga, berkat doa dari sang gurunya itulah, Allah mengizinkan Habib Abu Bakar mengakhiri masa kholwatnya. Setelah itu, beliau istiqomah membuka majelis taklim di rumahnya. Beliau menjadi pengayom bagi mereka yang berziarah, juga sebagai tempat rujukan bagi semua golongan di seluruh penjuru. Siapapun yang mempunyai maksud kepadanya, dengan dasar husnuzon, niscaya ia akan meraih keinginannya dalam waktu yang relatif singkat. Di rumahnya sendiri, Habib Abu Bakar telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin lebih dari 40 kali. Pada setiap kali hatam, beliau selalu menghidangkan jamuan yang istimewa kepada para masyarakat. Habib Abu Bakar As-Segaf betul-betul memiliki yang besar dalam menapaki aktivitas dan akhlak dari para pendahulunya. Terbukti, dengan dibacanya dalam majelisnya, sejarah dan kitab-kitab buah karya para aslaf pendahulunya. Adapun makom atau kedudukan dari Al-Habib Abu Bakar, beliau telah mencapai tingkat Siddiqiyah Kubro. Hal itu telah diakui dan mendapat legitimasi dari mereka yang hidup sezaman dengannya. Menurut guru sekumpul, ada 3 orang aulia Allah yang nama dan makomnya sama. Yaitu, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attos, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar As-Segaf diakui sebagai seorang wali kutub pada zamannya. Tidak ada perdebatan akan tingkatan kewalian beliau yang bergelar Qutbul Gaus. Yang mana, gelar tersebut adalah gelar tertinggi, sekaligus gelar satu-satunya bagi pemimpin wali sedunia pada zaman itu. Selain mendapat kedudukan yang tinggi, beliau juga mendapat beban yang sangat berat. Beliau juga menjadi tempat penitipan kewalian. Yang mana, jika ada seorang waliullah yang meninggal dan belum ada gantinya, beliaulah yang mengembannya. Oleh sebab itu, pada saat beliau meninggal, terdapat luka di bagian perutnya. Banyak ulama yang beranggapan bahwa hal tersebut dikarenakan beratnya tugas kewalian yang beliau tanggung. Tidak hanya ilmu dan tingkat kewaliannya yang tinggi, beliau juga dianugerahi banyak karomah yang tersimpan pada dirinya. Adapun kesempurnaan istiqomah merupakan puncak segala karomah.
Seorang yang dekat dengan beliau pernah berujar, bahwa aku seringkali mendengar beliau mengatakan, "Aku adalah ahlu dar. Barang siapa yang memohon pertolongan Allah melaluiku, maka dengan izin Allah, aku akan membantunya. Barang siapa yang berada dalam kesulitan, lalu memanggil-manggil namaku, maka aku akan segera hadir di sisinya dengan izin Allah." Ucap Habib Abu Bakar As-Segaf saat itu. Pada saat menjelang kewafatannya, seringkali beliau berkata, "Aku berbahagia untuk berjumpa dengan Allah." Maka sebelum kemangkatannya ke rahmat Allah, beliau mencegah diri dari makan dan minum selama 15 hari. Namun hal itu tak mengurangi sedikitpun semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ajal kian dekat menghampirinya, diiringi kerinduan berjumpa dengan Haliknya, Allah pun rindu bertemu dengannya. Maka beliau pasrahkan ruhnya yang suci kepada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Di saat terakhir hayatnya, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf melakukan puasa selama 15 hari. Beliau wafat pada hari Ahad malam Senin, hari ke-17 di bulan Zulhijjah, tahun 1376 Hijriah. Beliau wafat dalam usia yang ke-91 tahun. Dan jasadnya yang mulia kemudian dimakamkan di pemakaman Masjid Jami, depan alun-alun kota Gresik. Untuk memperingati sosok beliau yang begitu mulia, pada setiap tahunnya di kota Gresik selalu diadakannya Haul Akbar Habib Abu Bakar As-Segaf. Acara peringatan haul beliau biasanya diselenggarakan pada tanggal 17 bulan Zulhijjah. Yang mana, pada acara tersebut senantiasa dihadiri ratusan ribu dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Demikianlah manakib serta kisah karomah dari sang wali kutub, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, serta mengumpulkan kita dengan para kekasih-Nya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.